Skenario simulasi situasi darurat bermula saat kapal tanker MT Sanga-Sanga yang akan memasuki Teluk Balikpapan diserang oleh 20 pembajak bersenjata api yang menggunakan 2 speedboat. Akhirnya, pembajak pun menguasai kapal dan menyandra sebuah awak kapal. Bahkan mereka tak segan menyakiti awak kapal satu persatu jika tuntutan mereka tak dipenuhi. Mereka menuntut pembayaran tebusan 10 juta dolar Amerika dan uang tunai 10 miliar rupiah. Selang beberapa waktu, pasukan TNI Angkatan Laut melakukan pengintaian setelah mendapat laporan. Tak butuh waktu lama, mereka langsung bergerak cepat melakukan penanggulangan dengan pasukan anti-teror Detasemen Jalamangkara atau Denjaka yang menyerang dari bawah air menggunakan Sea Rider untuk melumpuhkan para pembajak yang ada di kapal tanker tersebut. Selain itu, pasukan TNI AL melakukan aksi terjun payung dan mendarat rubber duck offshore sekitar anjungan minyak lepas pantai Sepinggan milik Pertamina yang juga dikuasai oleh para pembajak. Tak berapa lama, pasukan TNI itu berhasil memasuki kapal tanker dan melumpuhkan para pembajak serta berhasil menyelamatkan semua kru kapal tanker MT Sanga-Sanga. Pasukan TNI AL juga berhasil mengamankan anjungan minyak lepas pantai Sepinggan yang sempat dikuasai para pembajak. Cuaca hujan lebat dan jarak pandang yang terbatas tampaknya menjadi keuntungan tersendiri bagi pasukan TNI AL untuk beraksi. Sebab para pembajak tidak dapat melihat dengan jelas pergerakan pasukan TNI AL di tengah guyuran hujan lebat yang ditambah kabut awan yang tebal. Sementara itu, latihan gabungan antara TNI AL dan Pertamina ini melibatkan 274 personel TNI AL untuk dapat menyelesaikan skenario latihan yang cukup kompleks di tengah cuaca buruk. Angkatan Laut menggelar 9 alutsista, 1 KRI Semarang, yang kedua KRI Sidat, kemudian ada fixed wing 1 jenis Kasa, kemudian rotary wingnya ada 2, 1 helibel yang tadi mendukung Fasruk, dan 1 helipenter yang kita standby-kan untuk nanti apabila ada emergency itu untuk medical evakuasi. Kemudian yang lain kita siapkan 4 RIP atau Sea Rider yang tadi kita turunkan ke air langsung. Adapun Senior Vice President HSSE PT Pertamina Persero, Lelin Aprianto menyebut dipilihnya Balikpapan sebagai lokasi latihan karena di kota ini Pertamina memiliki berbagai entitas bisnis, dari tingkat holding hingga level subholding. Kalau di Pertamina kita sudah punya holding subholding. Jadi hari ini kita tes beneran nih yang subholding. Subholdingnya yang terlibat di Balikpapan ada banyak, oleh karenanya ini kita pilih. Jadi subholding yang tadi kita lihat, 1 subholding upstream mencari minyak, kemudian CNT yang menyalurkan ke masyarakat, kemudian kilang juga sama yang memproses gitu. Kemudian yang satunya PIS itu yang membawa distribusi. Sehingga kalau tadi ini sangat complicated disampaikan Pak Mirza, minimal 4 subholding ada di Balikpapan. Latihan yang digelar oleh Pertamina dan TNI AL ini bertujuan meningkatkan kesiapan menghadapi ancaman keamanan terhadap infrastruktur energi nasional. Sebab infrastruktur energi merupakan objek vital nasional yang harus mendapatkan pengamanan ketat untuk menjaga stok dan keamanan energi nasional. Adi Dwinanda, Denny Irfan, Balikpapan, Kalimantan Timur.